tidak dilakukan masas bisa kita tutup. Awas ya, permisi ya. Iya, Bu. Ya ampun, ramai sekali ya. Ya, posisi fisioterapi ini dulu ya, dilepas dulu aksesorisnya. Kamu nggak usah nanya. Dilepas dulu ya aksesorisnya ya, nanti kemudian jam tangan juga ingatkan ibu ya, nanti ya ketinggalan. Oke. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Oke, perkenalkan saya fisioterapi Dita. Di sini nanti saya akan melakukan tindakan fisioterapi masas ya Pak. Yang pijat nanti di area leher Bapak yang mengalami gangguan. Oke, kita posisikan dia. Oke, lateral fleksi. Nah, berarti yang vertikalis yang mana? Extra. Kita lakukan stroke-nya dulu ya. Oke, kemudian yang kedua kita lakukan F-Lurage. Aduh aku. Ya, dari bawah ke atas. Ya. Pada semua, kalau F-Lurage di semua area. Kemudian F-Lurage yang kedua kita bisa tekan pada deep neck muscle-nya. Ya, deep neck muscle-nya daerah sini. Ini SCM ya, dari sini dia nempel dari sini sampai ke sini. Arterinya di mana? Arterinya di sini. Ya, semua perhatikan. SCM-nya dari sini ke sini, arterinya di sini. Nah, ini loh kelihatan. Di Bapak sih kerasa. Kerasa? SCM-nya kerasa. Yang ini apa Bu? Apa? Oh, enggak apa-apa, ini dia pembuluh darah, tapi bukan yang utama. Ini pembuluh darah. Itu nggak masalah. Enggak masalah, ini enggak apa-apa. Yang ini di sini. Dua. Dia ada di sini. Jadi arteri karotis dan juga vena jugularis itu di sini sepasang, di sebelah sini sepasang. Oh. Gitu. Jadi dia sepasang dua di sini. Ya, jadi di sebelah sini. Makanya kalau kalian pegang sini kalian akan kerasa denyut nadinya. Ya, di situ. Ya kan. Nah, di sini nih SCM-nya. Gitu. Kita bisa lakukan tadi? F-Lurage ya. Oke. Terus kemudian setelah itu kita bisa berikan myofascial trigger point atau trigger point release. Caranya seperti apa? Kita cari dulu. Trigger point itu apa sih? Satu titik. 3 jari. Terus dia apa maksudnya? Betul, satu titik itu dia ngapain? Fokus di itunya. Pusat nyeri. Trigger point itu. Ya, jadi SCM itu kan sepanjang dari sini sampai sini. Kita cari di mana letak pasien itu merasakan nyeri. Caranya seperti apa? Kita telusuri. Pak, nanti saya akan pegang leher Bapak dari sini sampai sini. Nanti ada sedikit tekanan. Kalau misalkan ada area yang Bapak mengalami nyeri yang hebat, nanti beritahu saya. Nah, kita telusuri dulu dari sini sampai sini. Nah, sini. Pinter acting ya. Oke, ketemu di sini, kita lakukan transverse friction.
Ya, di sini. Kalian tahu seratnya dari SCM itu dari sini ke sini, ya. Ya. Berarti transfer friction gimana? Begini, ya. Harus berkebalikan dengan serat ototnya. Gitu loh. Pas nih. Gitu. Jadi kita cari. Kalau misalkan sekali belum ketemu diulangi lagi. Gitu. Oke. Terus kemudian kita ada yang namanya myofascial release. Ya, untuk myofascial release kita posisinya seperti ini. Jadi kita capit itu SCM-nya. Makanya kuku nggak boleh panjang. Ayo kuku. Kuku. Potong. Ini kamu gini ke pasien ya langsung. Semua nanti. Ya. Mati. Jadi kita ambil di sini. Boleh pakai jari seperti ini, boleh seperti ini. Ya, jadi dari bawah ke atas kita tarik seperti ini. Lebih sakit cibit-cibit. Ya, jadi kita seperti apa ya, pelirit gitu ya kalau bahasa Jawanya. Jadi sepanjang ototnya itu dari bawah ke atas. Kalau yang effleurate deep muscle tadi dari atas ke bawah. Tapi kalau yang myofascial release ini dari bawah ke atas. Waktunya total 15 menit. Untuk pengulangannya jadi nanti disesuaikan. Bisa misalkan ibu mau, kalian mau ini. Saya mau, kan ada misalkan 5 teknik, saya mau mungkin effleurate-nya dulu dipolkan 1 menit maksimal. Kemudian nanti ini 1 menit, ini 1 menit atau 2 menit sampai nanti 15 menit. Atau misalkan kalian sudah selesai, kalian ulangi dari awal lagi boleh. Gitu. Ya. Kemudian kita posisikan seperti ini. Kita lakukan effleurate pada atlanto-occipital menggunakan jari-jari. Occipital mana occipital? Ya, occipital. Di bawahnya untuk cervical pertama itu namanya atlas. Ya, jadi makanya persendiannya namanya atlanto-occipital. Dipakai terus kan anatomi kan? Iya. Sakit, Pak? Enggak. Ini. Oke. Ke atas. Ke atas. Ke bawah nggak bisa ini, nggak bisa gerak, ya kan? Ke atas, kita tarik ke atas. Oke. Kemudian yang terakhir, kan posisinya seperti ini tadi. Ya. Pasiennya. Jadi ini sebenarnya bisa kita buka. Kalau misalkan memungkinkan pasiennya pakai yang berkancing, kita bisa buka dari sini. Kemudian kita lakukan ini effleurate ya sampai bawah. Sorry, ada ini nak. Ibu kelupaan satu yang ketika kita melakukan ini tadi, ya apa namanya? Myofascial release ini tadi sambil dirotasikan kepalanya pasien. Ya, karena kan posisi awal dia sakit seperti ini. Jadi kita putar ke posisi normal. Ya, posisi normalnya. Gitu. Terus kemudian ketika effleurate, kita lakukan effleurate dulu. Kemudian kita lakukan stretch. Nah, ini kita tambahkan seperti ini. Kan ini dia terurut SCM-nya dari sini sampai sini. Kemudian ibu berpesan ya, pastikan ketika kita melakukan masas tangannya nempel semua. Ya, karena ketika ujian praktik kemarin kakak tingkat kalian tuh gini.
Yang dua ngetril. Kemarin. Yang dua gini. Nah ini apa ini ya? Jadi harus nempel semua. Gitu. Paham ya? Karena kalau misalkan kalian cuma gini malah pasiennya geli nanti. Tapi kalau kalian gini pasiennya nggak geli. Gitu. Ada pertanyaan? Gampang ini, ya kan? Hanya beberapa tekniknya. Ngeri? Nggak apa-apa. Kalau tekanannya Bu, Kalau tekanannya sesuaikan pasien. Yang terpenting kalian paham kalau untuk teknik-teknik yang memerlukan tekanan lebih itu hanya di Frigio untuk membongkar perlengketan jaringan di situ, membongkar trigger point-nya di situ. Kan trigger point itu ada banyak. Dia kenapa bisa terjadi trigger point? Bisa jadi karena perlengketan jaringan di situ, bisa jadi karena penumpukan zat P penyebab nyeri. Jadi kita bongkar di situ. Pecah jadinya. Ada pertanyaan? Belum. Oke, silahkan praktek. Udah, kita Kenapa tutup? naik lagi. Ya, posisi apa fisioterapi ini dulu ya, dilepas dulu aksesorisnya. Kamu nggak usah naik. Dilepas dulu ya aksesorisnya ya, nanti kemudian jam tangan juga ingatkan ibu ya, nanti ya ketinggalan. Oke. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Oke, perkenalkan saya fisioterapi Dita. Di sini nanti saya akan melakukan tindakan fisioterapi masas ya Pak. Ya, pijat nanti di area leher Bapak yang mengalami gangguan. Oke, kita posisikan dia. Oke, lateral fleksi, rotasi. Nah, berarti Langsung. yang tortikolis yang mana? Extra. Extra. Kita lakukan stroking dulu ya. Oke, kemudian yang kedua kita lakukan F-Fluorage. Aduh aku. Ya, dari bawah ke atas ya, pada semua. Kalau F-Fluorage di semua area. Kemudian F-Fluorage yang kedua kita bisa tekan pada deep neck muscle-nya. Ya, deep neck muscle-nya daerah sini. Ini SCM ya, dari sini dia nempel dari sini sampai ke sini. Arterinya di mana? Arterinya di sini. Ya, semua perhatikan. SCM-nya dari sini ke sini, arterinya di sini. Nah, ini loh kelihatan. di Bapak sih kerasa Bu. Terasa? Kalau SCM SCM-nya terasa. Yang ini apa Bu? Apa? Oh, enggak apa-apa. Ini dia apa namanya? Pembuluh darah, tapi Oh. bukan yang utama. Ini pembuluh darah. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah, ini nggak apa-apa. Yang ini di sini dua, dia ada di sini. Jadi arteri karotis dan juga vena jugularis itu di sini sepasang, di sebelah sini sepasang, Oh. gitu. Jadi dia sepasang dua di sini. Ya, jadi di sebelah sini. Makanya kalau kalian pegang sini kalian akan kerasa denyut nadinya, ya di situ. Ya kan, nah di sini nih SCM-nya, gitu. Kita bisa lakukan apa namanya tadi, F-Fluorage, ya. Oke. Terus kemudian setelah itu kita bisa berikan myofascial trigger point atau trigger point release. Caranya seperti apa? Kita cari dulu. Trigger point itu apa sih?
Satu titik. Tiga jari. Terus dia apa maksudnya? Betul, satu titik itu dia ngapain? Fokus di itunya. Pusat nyeri. Trigger point itu. Ya, jadi SCM itu kan sepanjang dari sini sampai sini. Kita cari di mana letak pasien itu merasakan nyeri. Caranya seperti apa? Kita telusuri. Pak, nanti saya akan pegang leher Bapak dari sini sampai sini. Nanti ada sedikit tekanan. Kalau misalkan ada area yang Bapak mengalami nyeri yang hebat, nanti beritahu saya. Nah, kita telusuri dulu dari sini sampai sini. Nah, sini. Pinter acting ya. Oke, ketemu di sini, kita lakukan transverse friction. Ya, di sini. Kalian tahu seratnya dari SCM itu dari sini ke sini, ya. Berarti transfer friction gimana? Begini, ya. Harus berkebalikan dengan serat ototnya. Kaget loh. Pas nih. Gitu. Jadi kita cari. Kalau misalkan sekali belum ketemu, diulangi lagi. Gitu. Oke. Terus kemudian kita ada yang namanya myofascial release. Ya, untuk myofascial release kita posisinya seperti ini. Jadi kita capit itu SCM-nya. Makanya kuku nggak boleh panjang. Ayo kuku. Kuku. Potong, ini kamu gini ke pasien ya langsung semua nanti, ya. Mati. Jadi kita ambil di sini, boleh pakai jari seperti ini, boleh seperti ini. Ya, jadi dari bawah ke atas kita tarik seperti ini. Lebih sakit dijibit-jibit. Ya, jadi kita seperti apa ya, pelirit gitu ya kalau bahasa Jawanya. Jadi sepanjang ototnya itu dari bawah ke atas. Kalau yang effluence deep muscle tadi dari atas ke bawah. Tapi kalau yang myofascial release ini dari bawah ke atas. Waktunya total 15 menit. Untuk pengulangannya jadi nanti disesuaikan. Bisa misalkan, oh ibu mau, kalian mau ini. Saya mau, kan ada misalkan 5 teknik, saya mau mungkin effluence-nya dulu dipolkan 1 menit maksimal. Kemudian nanti ini 1 menit, ini 1 menit atau 2 menit sampai nanti 15 menit. Atau misalkan kalian sudah selesai, kalian ulangi dari awal lagi boleh. Gitu. Ya. Kemudian kita posisikan seperti ini. Kita lakukan effluence pada atlanto-occipital menggunakan jari-jari. Occipital mana occipital? Ya, occipital. Di bawahnya untuk cervical pertama itu namanya atlas. Ya, jadi makanya persendiannya namanya atlanto-occipital. Dipakai terus kan anatomi kan? Iya. Sakit, Pak? Enggak. Ini. Ke atas. Ke atas. Ke bawah nggak bisa ini, nggak bisa gerak, ya kan? Ke atas, kita tarik ke atas. Oke. Kemudian yang terakhir, kan posisinya seperti ini tadi. Ya. Pasiennya. Jadi ini sebenarnya bisa kita buka. Kalau misalkan memungkinkan pasiennya pakai yang berkancing, kita bisa buka dari sini. Kemudian kita lakukan ini accurate ya sampai bawah. Sorry, ada ini nak. Ibu kelupaan satu yang ketika kita melakukan ini tadi, ya apa namanya? Myofascial release ini tadi sambil dirotasikan kepalanya pasien.
Ya, karena kan posisi awal dia sakit seperti ini. Jadi kita putar ke posisi normal. Ya, posisi normalnya. Gitu. Terus kemudian ketika effleurage, oke, kita lakukan effleurage dulu. Kemudian kita lakukan stretch. Nah, ini kita tambahkan seperti ini. Kan ini dia terurut SCM-nya dari sini sampai sini. Kemudian ibu berpesan ya, pastikan ketika kita melakukan masas tangannya nempel semua. Ya karena ketika ujian praktik kemarin kakak tingkat kalian tuh gini. Yang dua ngetril. Kemarin yang dua gini. Nah ini apa ini ya? Jadi harus nempel semua. Gitu. Paham ya? Karena kalau misalkan kalian cuma gini malah pasiennya geli nanti. Tapi kalau kalian gini pasiennya nggak geli. Gitu. Ada pertanyaan? Gampang ini, ya kan? Hanya beberapa tekniknya. Ngeri? Nggak apa-apa. Kalau tekanannya Bu, Kalau tekanannya sesuaikan pasien. Yang terpenting kalian paham kalau untuk teknik-teknik yang memerlukan tekanan lebih itu hanya di Frigio untuk membongkar perlengketan jaringan di situ, membongkar trigger point-nya di situ. Kan trigger point itu ada banyak. Dia kenapa bisa terjadi trigger point? Bisa jadi karena perlengketan jaringan di situ, bisa jadi karena penumpukan zat P penyebab nyeri. Jadi kita bongkar di situ. Pecah jadinya. Ada pertanyaan? Belum. Oke, silahkan praktek.